Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas pertanyaan dari teman kita pembudidaya ikan air tawar yang menanyakan kepada saya, apakah bisa budidaya ikan gurame dicampur dengan ikan air tawar lainnya? Contohnya seperti ikan patin, ikan nila, ikan bawal dan lain sebagainya teman-teman. Jadi beliau ini dia punya kolam satu ya, ukurannya 2,5 meter kali 5 meter, dan rencananya itu dia mau budidaya ikan tapi dicampur teman-teman. Jadi ikan air tawar yang bisa dikasih makan dengan pelet itu dicampur dalam satu kolam. Nah, saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya, dan apa yang saya amati dari kolam saya sendiri dan kolam-kolam milik teman saya teman-teman. Jadi salah seorang teman saya memang ada yang seperti yang ditanyakan teman kita ini. Dia punya kolam, jadi di dalam kolam itu ikannya campur teman-teman, ikan gurame, ikan patin dengan ikan nila teman-teman. Jadi kolamnya sedikit lebih kecil ya, ukurannya 4 meter kali 2 meter teman-teman. Nah, kolam ini ya dia cuma sekedar budidaya ikan atau pelihara ikan untuk dikonsumsi teman-teman, bukan untuk dijual belikan. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Kalau kita misalnya mau budidaya ikan untuk kita jual, alangkah baiknya ikannya satu jenis saja teman-teman untuk satu kolam. Nah, itu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ikannya untuk konsumsi sendiri atau senang pelihara ikan saja, boleh-boleh saja dicampur ikannya. Misalnya 50 ekor ikan gurame, 50 ekor ikan patin, misalnya 100 ekor ikan nila, misalnya dicampur, itu nggak jadi masalah teman-teman. Tapi kalau misalnya kita untuk diperjualbelikan atau kita mencari keuntungan, alangkah baiknya kita satu jenis saja di satu kolam teman-teman. Atau teman-teman bisa gunakan keramba apung ya di kolam yang ingin teman-teman tebar benih ya. Misalnya ukuran kolam 2 kali 4, misalnya 1 meternya diisi ikan nila, 1 meternya diisi ikan patin, seperti itu teman-teman ya. Nah, sebenarnya efek sampingnya sebenarnya tidak ada ya teman-teman. Ikannya bisa bertumbuh sehat juga sama seperti ikan yang tidak dicampur, maksudnya satu kolam itu isi ikan gurame, seperti itu sama saja sih, tergantung jumlah tebarnya. Kalau misalnya kita terlalu padat juga tebarnya, maka ikannya akan lambat sekali besar teman-teman. Dan kita sulit juga dalam segi perawatan teman-teman. Kalau misalnya ikannya kita campur, kotorannya akan lebih banyak ya, makanannya juga berbeda ya. Kalau misalnya ikan gurame bisa kita kasih pakan alternatif dedaunan, kalau misalnya ikan patin nggak bisa teman-teman kita kasih makan dedaunan. Kemudian ikan nila juga ya, jarang sekali ikan nila mau makan daun talas ya, seperti pakan alternatif yang kita gunakan untuk ikan gurame. Nah, itu teman-teman ya jawabannya. Nah, kalau teman saya itu teman-teman dia dikhususkan memelihara ikan itu, dijadikannya ikan itu menjadi jumbo teman-teman. Jadi ukuran besar, makanya dia ikan yang dipeliharanya itu tidak diperjualbelikan. Misalnya ikan guramenya biasanya dipelihara sampai 1 tahun lebih, dikasih makan pelet ya setiap hari, maka ikannya nanti akan ukurannya bisa sampai 1 kilogram lebih per satu ikannya teman-teman. Bisa saja kalau teman-teman masih mau budidaya ikan gurame dicampur dengan ikan air tawar lainnya, alangkah baiknya kolamnya ukurannya besar teman-teman, bisa 10 kali 50 meter ya. Kolamnya besar seperti empang dan lain sebagainya ya. Kolamnya pokoknya ukurannya di atas 10 meter lah teman-teman ya. Kolam luas, nah itu bisa-bisa saja teman-teman. Tapi kalau misalnya kolamnya di bawah 10 meter, kalau saya sarankan lebih baik pelihara satu jenis ikan saja teman-teman, supaya kita lebih mudah merawatnya teman-teman. Kita membersihkan air dari pemberian pakan, pengontrol ikannya ya, mengontrol ikannya. Kalau misalnya ikannya sakit, kita bisa bisa kita karantina ya, kita ambil
kita masukkan kolam karantina. Kalau misalnya ikannya jenisnya berbeda-beda, apalagi kalau misalnya teman-teman pelihara ikan yang biasanya makan daging ya, seperti ikan toman, ikan gabus digabung dengan ikan patin, biasanya nanti ikan patinnya dimakan oleh ikan toman atau ikan gabusnya teman-teman. Apalagi ada juga ikan lele ya. Ikan lele itu kalau misalnya digabung dengan ikan lain, takutnya nanti ikan lain itu diserang juga oleh ikan lele teman-teman. Jadi peliharalah satu jenis ya, jangan dicampur. Kalau teman-teman untuk pelihara untuk konsumsi di rumah itu sah-sah saja ya, kalau misalnya pelihara bermacam jenis ikan di kolam tersebut teman-teman. Apalagi teman-teman sekalian, kolamnya itu pakai filter ya, filter seperti akuarium ya, itu lebih baik lagi teman-teman. Nah kalau misalnya tujuannya untuk dijual ya, untuk dapat keuntungan, lebih baik ya satu kolam saja teman-teman, satu jenis ikan di satu kolam teman-teman. Jadi kita gampang kontrolnya. Dan kalau misalnya kita lebih dari 2 kolam ya, tentu saja ya kita bisa mengontrol ya. Misalnya bulan ini kita tebar di kolam ini, 2 bulan lagi di kolam sebelahnya, dan kolam berikutnya teman-teman. Jadi kita di beberapa bulan itu kita bisa panennya beruntun teman-teman. Bulan ini kolam ini panennya, bulan besok kolam ini, bulan besoknya kolam itu, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang budidaya ikan air tawar skala rumahan, tetap semangat ya teman-teman. Harus banyak belajar ya, banyak referensi dari YouTube, kemudian Google dan lain sebagainya. Atau teman-teman yang sudah lama terjun di budidaya ikan air tawar, itu silakan teman-teman bertanya ya, cari informasi, gali terus ya, gali terus teman-teman. Pelajari apa saja kebutuhan ikan, kemudian perawatan, dan juga bagaimana cara budidaya ikan itu yang baik dan benar. Tekuni salah satu budidaya ikan yang teman-teman minati ya. Contoh kalau misalnya teman-teman minatnya di ikan nila, silakan dalami tentang budidaya ikan nila teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dalami tentang ikan gurame, silakan dalami tentang ikan gurame teman-teman. Silakan cari ilmunya, bertanya kepada teman-teman kita yang sudah lama budidaya ikan gurame, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya ikan lele, silakan cari informasi, gali terus ya, apa saja yang jadi kebutuhan untuk budidaya ikan lele. Jadi teman-teman bisa menjadi ahli di bidang budidaya yang teman-teman tekuni. Nah kalau misalnya teman-teman baru terjun ke usaha budidaya ikan skala rumahan, ikan air tawar, teman-teman langsung coba semua ya, pelihara ikan patin, ikan nila, ikan gabus, semuanya teman-teman pelihara, takutnya nanti gagal semua teman-teman. Kita tidak berfokus pada satu jenis ikan yang kita pelihara. Jadi kalau misalnya kayak saya ya, saya fokus di ikan gurame. Memang saya tekuni bertahun-tahun teman-teman budidaya ikan gurame ini. Namun di tahun-tahun setelah lama saya pelihara ikan gurame, ada titik jenuh dan saya coba-coba pelihara ikan air tawar lainnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya mengenai apakah bisa budidaya ikan gurame dicampur dengan ikan air tawar lainnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya.